Hendria menghela nafas panjang, lalu tersenyum begitu membuka jendela, menyambut sang mentari. Dia merasa bersyukur, kota yang dulu dianggap pelarian kini bagaikan kampung kedua baginya. Kota yang telah mengantarkan dia kepada kesuksesan. "Hai bro," suara sahabatnya itu mengagetkannya. Fadli memamerkan sebuah cincin yang melingkar di jarinya. "Apakah itu pertanda?" tanya Hendria. "Oh, so pasti," timpal Fadli. "Selamat ya." Nadanya dingin. Dia tahu Fadli bermaksud untuk pamer. Fadli memang suka menggoda Hendria. Namun Hendria tetap tenang, bahkan di saat Fadli menanyakan kapan menikah. Entah mengapa Hendria belum bisa menerima wanita lain di hatinya. Luka yang masih membekas membuat dia trauma. Seseorang di masa lalu yang pernah menempati hatinya belum bisa ia singkirkan, meski dia tahu wanita itu telah milik orang lain. Widya, wanita itu adalah Widya. Ingatannya makin menyala. Kejadian demi kejadian di masa lalu membanjiri pikirannya. Widya adalah wanita yang lembut dan baik, namun orang tua Widya tidak pernah menyetujui hubungan mereka. Akhirnya mereka dipaksa untuk berpisah. Saat itu Hendria belum punya apa-apa. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Namun kehidupan mereka bersahaja. Mungkin hal itu yang membuat orang tua Widya tidak menyetujui hubungan mereka. Sementara ada pria berada yang akan dijodohkan untuk Widya. Sejak saat itu Hendria memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia mencoba mengadu nasib di kota B. Akhirnya masa lalu mengantarkan Hendria sukses pada kehidupan sekarang. Walau begitu, hatinya tetap merasa sepi. Pagi ini Hendria hendak berangkat ke kantor. Namun pemandangan tak enak menyurutkan langkahnya. Bermacam pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa Fadli membawa ibu muda dekil bersama seorang balita? Padahal tadi setelah dia pamer cincin, dia sudah pamit hendak ke kantor. Ibu muda itu menundukkan kepalanya, hingga Hendria tidak jelas melihat wajahnya. Fadli meminta Hendria agar ibu muda itu diizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumah Hendria. Fadli kasihan karena mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Apalagi malam hari, udara sangatlah dingin. Awalnya Hendria menolaknya. Akhirnya pun Hendria mengizinkan untuk sementara waktu, dengan syarat Fadli bertanggung jawab apapun yang terjadi di rumahnya. Hendria pun mengajak ibu muda itu masuk bersama anaknya, lalu menempatkan mereka di pavilion. Lalu Hendria menyuruh Fadli agar membelikan perlengkapan mereka seperti pakaian dan yang lainnya. Setelah Fadli kembali dari membelikan perlengkapan mereka, lalu Hendria pun menyuruh ibu muda itu bersama anaknya agar bersih-bersih dulu. Hendria dan Fadli sudah pasti terlambat ke kantor demi menolong ibu muda itu bersama anaknya. Begitu ibu muda itu selesai bersih-bersih bersama anaknya, lalu Fadli menyodorkan makanan. Betapa terkejutnya Fadli. Dia melihat ibu muda itu sangatlah cantik. Lalu Fadli berbisik ke Hendria, "Bro, coba kamu lihat. Ternyata ibu muda itu sangatlah cantik." Hendria memang selalu bersikap dingin terhadap wanita.
Tetapi karena bisikan Fadli, kali ini dia ingin melihat ibu muda itu dengan jelas. Betapa terkejutnya Hendria. Dia merasa seluruh bumi ini bergetar begitu melihat ibu muda tadi. Kenapa tidak? Wajah yang dulu sangat lekat di matanya, wajah yang dulu sangat lekat di hatinya, yaitu Widya. Ternyata ibu muda itu adalah Widya. Banyak pertanyaan muncul di benak Hendria. Entah apa yang terjadi pada Widya sehingga Widya sampai di sini. Lalu kemana suaminya? Lalu Hendria memanggil namanya. Widya, kau Widya kan? Fadli pun terheran-heran karena Hendria mengenal ibu muda itu. Apakah ibu muda itu adalah orang yang pernah diceritakan Hendria kepadanya? Widya menangis terisak-isak sambil memeluk anaknya. Dia tidak tahu apa yang akan diceritakannya kepada Hendria. Walau sebenarnya yang terjadi adalah Widya ditinggalkan suaminya, lalu dia pergi bersama wanita lain. Widya sampai ke kota B karena memang ingin mencari suaminya itu. Namun apa yang Widya dapati? Ternyata suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Saat itu Widya juga sudah ditalak oleh suaminya. Hingga Widya tidak tahu lagi kemana arah tujuannya. Sehingga Widya terdampar di jalanan. Maka saat itulah Fadli menemukan Widya bersama anaknya. Hendria tidak bisa mengingkari perasaannya. Walaupun bagaimana, Widya tetap adalah wanita yang pernah singgah di hatinya. Hingga saat ini Hendria tidak mampu menempatkan wanita lain selain Widya di hatinya. Akhirnya mereka berdua dipertemukan kembali dalam keadaan dan suasana yang berbeda. Akhirnya mereka bersua di ujung jalan. Setelah melewati perjalanan cinta mereka,